Mas Isnur, bagaimana Anda melihat ini evaluasi dari YLBH sendiri terkait dengan ini demonstrasi yang berlangsung beberapa hari ini? Apakah mungkin juga YLBH menerima laporan-laporan terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat atau seperti apa sebenarnya? Iya, Mas Mario Ya, dan, teman-teman semua. Pertama, YLBHI dan LBH Indonesia, itu membuka posko. ya, Di Jakarta juga bersama tim advokasi untuk demokrasi. ya. Kami membuka, apa namanya, hotline pengaduan, termasuk juga bersama Kontras mengumpulkan ya data-data orang hilang. Dari data yang didapat ada sekitar 3.337 orang ditangkap selama aksi sejak tanggal 25. Berapa Mas? Ini 3.000? sangat Sorry. 3.337 itu masa aksi ditangkap. Oke, yang ditangkap. Oke. Sebagian besar masa aksi itu ditangkap tanpa kesalahan, tanpa dasar hukum. Jadi bahkan ada yang lagi sedang jalan, sedang berangkat kerja, mau ke tempat aksi baru mau mulai itu ditangkap. Jadi banyak penangkapan yang tidak berdasar hukum. Apa alasannya nggak jelas gitu. Itu yang kami dapat pengaduan. Kemudian ada 1.042 masa aksi yang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Itu berdasarkan pengaduan dan pemantauan kami. Jadi memang ini kekerasan dan pelanggarannya berskala masif, Ya, berskala luas. Kami menemukan setidaknya di 17 kota ya. itu terjadi hal seperti itu. Dan itu pola yang sama, Mas. Jadi bukan karena oknum di sini enggak, dia serentak sama di seluruh wilayah. Ya. Makanya kami meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justisia untuk ini. Karena ini terjadi apa namanya sesuatu yang meluas dan sistematis gitu. Dan Ya. ada tidak-tidaknya Mas, itu kekerasan yang telanjang diperlihatkan. Ya. Jadi pelanggaran itu kalau dalam pantauan kami, itu dilakukan dengan, masif di mana-mana gitu. Ya. Dari mulai penghalangan aksi, kemudian penggunaan kekuatan yang berlebihan sejak awal sudah menyalahi protap, penggunaan kekuatan, penangkapan yang sewenang-wenang, penyiksaan terjadi bahkan di beberapa penangkapan Mas, terjadi misalnya dia kan masih, belum tentu bersalah, tapi ditelanjangi. Bayangkan ditelanjangi hanya disediakan celana dalam saja di kantor-kantor, kepolisian gitu. Disuruh jalan merangkak gitu-gitu, itu ada di sana. Dan kami sebagai advokat, sebagai pelaksana bantuan hukum, itu dihalang-halangi. Ada setidaknya di beberapa titik di mana kami nggak bisa masuk. Di Jogja, di Semarang, di Jakarta, Oke. di Bali, di Bandung, Medan, itu Ya. kami nggak bisa masuk untuk Oke. mendampingi mereka gitu. Oke. Bahkan juga dalam pantauan kami, teman-teman jurnalis yang bertugas juga mengalami Oke. kekerasan.